Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 8 mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurfani Ramadhani, NIM 251. Nah, di sini tuh kita diminta untuk melakukan konfigurasi IPv4 dan IPv6 static dan default routersnya. Nah, di sini objeknya tuh dimana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, objek yang pertama itu kita diminta untuk konfigurasi IPv6 static dan floating static default routernya. Yang kedua kita diminta untuk konfigurasi IPv6 static dan floating static default routernya. Yang ketiga kita diminta untuk konfigurasi IPv4 static and floating static router to interval length-nya. Yang keempat kita diminta untuk konfigurasi IPv6 static and floating static router to the internal length-nya. Yang kelima kita diminta untuk konfigurasi IPv6 host routers. Yang keenam kita diminta untuk konfigurasi IPv6 host routers juga. Yang kelima itu IPv4, yang keenam itu IPv6-nya. Untuk background atau skenario-nya kita diminta untuk di dalam activity ini kita diminta untuk konfigurasi IPv4 dan 6, default static dan floating static routernya. Untuk node-nya, the static routing approach is used in this lab is used to access your ability to configure. Jadi kita diminta kayak mengapproach semua reflect networking based the plastic. Jadi langsung aja kita masuk ke part 1, di mana part 1 ini kita diminta untuk konfigurasi IPv4 static dan floating static default routernya. Nah, di sini kita lanjut aja. Jadi untuk pertama kita masuk ke routernya ini. Terus kita enable. Bentar ya. Oke, lanjut. Jadi di sini itu untuk step pertama kita melakukan konfigurasi IPv4 static default routernya. Jadi kita tuliskan untuk step pertamanya tuh yang ini, IP routernya kita masukkan. Nah, untuk step keduanya itu kita diminta untuk konfigurasi IPv floating static router to the internal length. Jadi kita masukkan untuk internal length-nya seperti ini. Terus untuk step untuk part keduanya itu, oh ini guys, dan ini part 1, step 1, step 2, ini part keduanya kita lakukan konfigurasi IPv6 static floating static default routernya. Jadi kita masuk ke add routernya, terus kita masukkan IPv6-nya, routernya yang ini. Terus untuk step keduanya kita buat IPv6-nya tapi menggunakan ini, yang bagian sininya kita ubah. Lanjut ke part ketiga, kita step pertama kita masukkan IP routernya 198.0.0.10 dan 525. Jadi yang ini kita masukkan sampai serial yang ini. Kemudian untuk yang bagian B-nya itu kita diminta on SP1 configure next stop IPv4 static router LAN 2-nya. Jadi kita masuk yang ke IP router yang ini. Kita masukkan yang ini. Setelah itu kita masuk ke step 2, di mana kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv4 floating static router to the internal length-nya. Jadi kita masukkan IP routernya ini.
Terus di ini, di bagian sini. Jadi kita masuk di bagian sini IV routernya, terus kita masukkan juga yang bagian ini. Kemudian part keempatnya masih sama di bagian sini, kita masukkan yang ini. Setelah itu kita buat juga untuk yang bagian D-nya, kita masukkan yang ini. Terus step 2-nya kita masukkan yang ini. Step 2 mengkonfigurasi IPv6 vaulting statiknya. Terus sama kita masukkan juga untuk yang membuat ini on-site IP1 konfigurasi next stop IPv6 vaultingnya. Terus untuk masuk yang ke part kelima, kita lanjut ke yang di bagian sini. Part kelima itu kita diminta untuk konfigurasi host routernya. Kita masuk ke IPv router. Kita masuk ke IPv router, kita masukin yang ini. Setelah itu sama juga kita masukin yang ini. Untuk step kedua, kita masukin IPv router 2001 DB8 FF10 /128 2001 DB8A11. Setelah itu kita masukkan yang IPv6 router 2001 itu guna untuk meng-add router konfigurasi IPv6-nya directly connected floating hostnya. Nah, setelah kita sudah melakukan step by step yang sesuai ada di modul dan sudah melakukan konfigurasi sesuai, maka hasil yang kita dapatkan atau completion yang kita dapatkan adalah 100%. Nah, di sini kita akan mencek resultnya. Nah, di sini tuh udah tercentang semuanya dari routers 6, terus ISP1 routersnya sama routers 6-nya juga. Ini semuanya sudah tercentang. Mungkin segitu dulu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.